Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ridus Nawan, kelas PPI 3B, jurusan Pemikiran Politik Islam, tugas metodologi studi Islam. Jadi, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan pendekatan sosiologi. Di dalam pendekatan sosiologi, minimal ada 3 teori yang digunakan. Yang pertama, ada teori fungsional, teori yang mengasumsikan masyarakat sebagai organisme ekologi mengalami pertumbuhan semakin besar, pertumbuhan terjadi semakin kompleks pula masalah-masalah yang akan dihadapi. Dan yang kedua, ada teori interaksionisme yang mengasumsikan dalam masyarakat pasti ada hubungan antara masyarakat dengan individu, antara individu dengan individu lain. Teori interaksionis sering diidentifikasikan sebagai deskripsi yang interpretatif, yaitu suatu pendekatan yang menawarkan analisis yang menarik perhatian besar pada pembekuan sebab senyatanya ada. Dan teori ketiga, ada teori konflik, yaitu teori yang kepercayaan bahwa setiap masyarakat mempunyai kepentingan, interest, dan kekuasaan, power, yang merupakan pusat dari segala hubungan sosial. Menurut pemegang aliran ini, nilai dan gagasan-gagasan selalu dipergunakan sebagai senjata untuk melegitimasi kekuasaan. Adapun pendekatan sosiologi dalam studi Islam, sejak awal permulaan sejarah umat manusia, agama sudah terdapat pada semua lapisan masyarakat dan seluruh tingkat kebudayaan. Agama tidak boleh dijadikan sekedar lambang kesolehan atau berhenti sekedar disampaikan dalam khutbah, melainkan secara konsepsional menunjukkan cara-cara yang paling efektif dalam memecahkan masalah. Jalaluddin Rahmat telah menunjukkan betapa besarnya perhatian agama yang dalam hal ini adalah Islam terhadap masalah sosial dengan mengajukan 5 alasan sebagai berikut. Yang pertama, dalam Al-Quran dan hadis, proporsi terbesar kedua sumber hukum Islam tersebut berkenaan dengan urusan muamalah. Menurut Ayatullah Khomeini, perbandingan antara ayat-ayat ibadah dengan ayat yang menyangkut kehidupan sosial adalah 1:100. Untuk satu ayat ibadah ada 100 ayat muamalah atau masalah sosial. Dan yang kedua, bahwa ditekankannya masalah muamalah atau sosial dalam masalah Islam adalah adanya kenyataan bahwa bila urusan ibadah bersamaan waktunya dengan urusan muamalah yang penting, maka ibadah boleh diperpendek atau ditangguhkan. Tentu bukan ditinggalkan, melainkan dengan tetap dikerjakan sebagaimana mestinya. Dan yang ketiga, bahwa ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat perseorangan. Karena itu, sholat yang dilakukan berjamaah adalah lebih tinggi nilainya daripada sholat yang dikerjakan sendirinya. Yang keempat, dalam Islam terdapat ketentuan bila urusan ibadah tidak dilakukan dengan sempurna atau batal, maka kifaratnya, tebusannya ialah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masalah sosial. Dan yang terakhir, yang kelima, dalam Islam terdapat ajaran bahwa amal baik dalam bidang kemasyarakatan mendapat amalan lebih besar daripada ibadah sunnah. Berdasarkan pemahaman kelima alasan di atas, maka melalui pendekatan sosiologis, agama akan dapat dipahami dengan mudah karena agama itu sendiri diturunkan untuk kepentingan sosial. Dalam Al-Quran misalnya, dijumpai ayat-ayat berkenaan dengan hubungan manusia dengan manusia dan sebab-sebab penyebab terjadinya kemakmuran suatu bangsa dan sebab-sebab menyebabkan terjadinya kesengsaraan. Baik, kesimpulan pada pendekatan sosial kelompok 4, selama ini umat Islam banyak memahami agama hanya melalui pendekatan secara teologi normatif tanpa dilengkapi dengan pendekatan lain, sehingga agama hanya dijadikan sekedar lambang kesolehan, mengklaim dirinya sebagai yang paling benar, dan memandang paham orang lain keliru dan seterusnya. Tetapi sebaliknya, jika umat Islam dapat memahami agama menggunakan pendekatan teologis, dilengkapi dengan menggunakan pendekatan seperti antropologis, sosiologis, psikologis, historis, dan kebudayaan pendekatan filosofis yang secara operasional konseptual dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang timbul,
Melalui pendekatan sosiologis, agama akan dapat dipahami dengan mudah karena agama sendiri diturunkan untuk kepentingan sosial. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dari kelompok 4. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.